Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan di yaumil akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi manajemen organisasi pendidikan dengan judul pengertian dan bentuk-bentuk motivasi kerja. Adapun alasan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh salah satu dosen, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen organisasi pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi kerja. Kata motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti pendorong atau alat penggerak. Nah, motivasi biasanya diberikan oleh manusia, khususnya kepada karyawan ataupun pengikut suatu organisasi atau suatu perusahaan. Adapun kerja yang dimaksud di sini yaitu sejumlah aktivitas fisik maupun mental untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, di sini beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai motivasi kerja. Yang pertama itu ada Wayne Ancasio. Beliau mendefinisikan bahwasanya motivasi kerja adalah kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Dan kebutuhan yang dimaksud di sini itu seperti rasa lapar, haus, dan juga bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dari seorang ahli dalam aliran behaviorisme yang bernama B.F. Skinner. Ia mendefinisikan dan memberikan contoh pengertian motivasi kerja, yakni if you want people to be productive and active in various ways, the important things to analyze the consequences of reinforcement, not the need to be satisfied. Maksud dari pernyataan B.F. Skinner di sini yaitu apabila seorang pemimpin memberikan motivasi kepada karyawannya, di samping ia harus memperhatikan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut, pemimpin tersebut juga harus memperhatikan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawannya. Nah, dari beberapa pengertian motivasi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya motivasi yang dimaksud di sini ialah bagaimana cara untuk mendorong gairah atau semangat kerja seorang karyawan agar mereka mau bekerja keras dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau suatu perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Dalam berorganisasi, maksud saya bentuk-bentuk motivasi kerja. Dalam kehidupan berorganisasi, motivasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat perlu diadakan, karena dengan adanya motivasi dapat merubah
perilaku seseorang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan beberapa bentuk motivasi kerja. Yang pertama ada menurut Hasibuan, ia membagi bentuk motivasi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama motivasi positif dan motivasi negatif. Pada motivasi positif yaitu memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi di atas standar prestasi karyawan lainnya. Kemudian ada motivasi negatif, yaitu memberikan motivasi karyawan dengan standar bahwa karyawan tersebut akan mendapatkan hukuman apabila ia tidak bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada Bejo Siswanto, ia juga membagi bentuk-bentuk motivasi kerja ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama insentif material dan insentif non-material. Pada insentif material, yaitu memberikan imbalan kepada karyawan berupa materi, yaitu misalnya berupa uang ataupun barang-barang lainnya. Kemudian ada insentif non-material, yaitu memberikan imbalan kepada karyawan berupa non-material, seperti misalnya memberikan pujian atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Nah, dari semua jenis motivasi yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sekalipun bentuk-bentuk motivasi tersebut memiliki perbedaan dalam memberikan dorongan, namun bentuk-bentuk motivasi tersebut memiliki fungsi ataupun tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan motivasi yang ada dalam diri seseorang agar orang tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan juga mampu mencapai kepuasan yang diinginkannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap stay di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.